Siapa yang menerapkan strategi? Yang pertama, tergantung pada bagaimana suatu perusahaan diorganisir. Mereka yang menerapkan strategi mungkin terdiri dari orang-orang yang jauh lebih beragam dibandingkan mereka yang memformulasikan. Yang kedua, dari perusahaan besar multi-industri hingga usaha wirausaha skala kecil. Kenyataannya, pelaksana strategi adalah semua orang dalam organisasi. Yang ketiga, presiden perusahaan berbasis SaaS atau perangkat lunak sebagai layanan bekerja dengan manajer proyek dan mengembang mereka suatu memenuhi kebutuhan terkini pelanggan mereka. Oleh karena itu, setiap manajer operasional hingga supervisor. Yang keempat, lini pertama dan setiap karyawan terlibat dalam penerapan strategi perusahaan, bisnis dan fungsional. Jadi penerapan strategi itu, perusahaan yang paling sukses memiliki visi, nilai, dan strategi yang jelas. Selain itu, mereka menemukan cara untuk mendorong strategi mereka ke tingkat individu dan tim. Ini sangat penting karena mewakili keselarasan organisasi penuh pada dasarnya. Semua orang mendayung perahu ke arah yang sama. Sebagai pemimpin, tugas adalah membantu tim Anda menghubungkan antara strategi perusahaan dan aktivitas sehari-hari mereka. Jadi, mari kita lihat bagaimana bisa mewujudkan katakanlah bekerja untuk perusahaan asuransi Eri. Visi mereka adalah untuk memberikan pelindungan yang hampir sempurna kepada pemegang polis kami. Layanan yang hampir sempurna seperti yang mungkin dilakukan secara manusiawi dan melakukan dengan biaya serendah mungkin. Itu adalah visi yang kuat dan bercita-cita tinggi untuk mendukung visi itu. Para eksekutif mengembangkan strategi pendukung 4 poin kemitraan yang kuat dengan agen keterlibatan karyawan yang hebat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, para manajer divisi dan fungsional bekerja dengan sesama manajer untuk mengembangkan program, anggaran, dan prosedur penerapan strategi. Yang kedua, mereka juga berupaya dengan mencapai sinergi antar divisi dan area fungsional untuk membangun dan mempertahankan kompetensi khas perusahaan. Dengan disadari ataupun tidak, strategi dapat menjadi jembatan yang memudahkan keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pencapaian tujuan. Tidak hanya untuk mencapai tujuan secara personal, tetapi juga bisa diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kelompok dan organisasi. Itu seperti menjaga kepentingan, sarana evaluasi, memberikan gambaran tujuan, memperbarui strategi yang lalu. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin selama menjalankan strategi, ada beberapa hal yang menyebabkan strategi yang telah dibuat menjadi kurang efektif, atau mungkin kalah saing sehingga strategi lama perlu diubah dengan strategi baru, atau juga bisa dengan cara melakukan evaluasi terhadap strategi lama sehingga menjadi strategi yang baru dan tidak kalah saing dengan kompetitor.